warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKS INTE Al-Hawari akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan kompos dari awal hingga akhir. Kompos adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman seperti jerami, dedaunan, alang-alang, gulma, maupun kotoran hewan yang telah terdekomposisi oleh bantuan mikroorganisme pengurai. Sehingga kompos dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan hara, menjaga kelembapan, dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat. Alat yang digunakan pada saat pembuatan kompos yang pertama, golok, digunakan untuk memotong atau mencacah bahan organik menjadi ukuran lebih kecil sehingga proses penguraian berlangsung lebih cepat dan merata. Cangkul dan garpu digunakan untuk membalikan tumpukan kompos agar aerasi tetap terjaga selama proses pengompos. Terpal digunakan untuk menutup tumpukan kompos agar kelembaban dan suhu tetap stabil, sekaligus melindunginya dari hujan dan paparan sinar matahari langsung. Gembor digunakan untuk menyiram larutan starter secara merata ke tumpukan kompos, sehingga kelembaban terjaga dan proses penguraian dapat berlangsung optimal. Dalam pembuatan kompos, kita menggunakan beberapa bahan utama. Pertama, bahan hijau, yaitu bahan kaya nitrogen seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, batang dan daun pisang, atau rumput segar. Dipakai sebagai sumber nitrogen dan mudah terurai, sehingga mendukung aktivitas mikroba selama pengomposan. Kedua, bahan coklat, yaitu bahan kaya karbon seperti daun kering, contohnya jerami, ranting, atau kertas. Karena kandungan karbonnya yang tinggi, jerami berperan menjaga keseimbangan kompos, memperbaiki aerasi, serta menyerap kelebihan air, sehingga proses pengomposan berlangsung lebih stabil. Selanjutnya, E4 sebagai bioaktivator yang berfungsi sebagai starter mikroba. Campuran ini mempercepat proses pengomposan, meningkatkan aktivitas bakteri pengurai, dan membantu menekan bau, sehingga kompos lebih cepat matang dan berkualitas baik. Dedak berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme agar proses fermentasi berjalan optimal. Dedak dapat membantu meningkatkan aktivitas penguraian, mempercepat proses kompos, dan menambah kandungan hara pada kompos yang dihasilkan. Pupuk kandang dapat memperkaya kompos dengan unsur hara tambahan, sekaligus meningkatkan kualitas hasil akhir. Selain nitrogen, kotoran hewan juga menyumbang berbagai nutrisi penting seperti fosfor, kalium, dan unsur hara mikro yang esensial bagi kesehatan tanah dan tanaman. Dolomit berfungsi menetralkan pH bahan kompos, menyediakan unsur hara penting seperti kalsium dan magnesium, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Cacah bahan hijau dan bahan coklat. Semakin kecil ukuran potongan bahan mentahnya, semakin cepat pula waktu pembusukannya. Penghalusan bahan akan meningkatkan luas permukaan spesifik bahan kompos sehingga memudahkan mikroba dekomposer untuk menyerang dan menghancurkan bahan-bahan tersebut. Meskipun demikian, kalau penghalusan bahan terlalu kecil, timbunan akan menjadi mampet sehingga udara lebih sedikit. Ukuran bahan optimal sekitar 5-10 cm sesuai dengan pengomposan ditinjau dari aspek sirkulasi udara yang mungkin terjadi. Susun bahan coklat dan bahan hijau dengan perbandingan masing-masing 1:1 dilakukan berulang hingga 3 kali lapisan. Untuk lapisan pertama terdiri dari bahan coklat, bahan hijau, kotoran hewan, dedak, dan dolomit. Kohe adalah sumber utama nitrogen dalam campuran kompos.
Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme yang bertanggung jawab menguraikan bahan organik. Tanpa nitrogen yang cukup, proses pengomposan akan berjalan sangat lambat. Dengan menyediakan rasio karbon dari bahan coklat seperti daun kering atau serbuk gergaji dan nitrogen dari kotoran hewan yang seimbang, aktivitas mikroba meningkat drastis sehingga mempercepat seluruh proses pengomposan. Bahan-bahan ini akan melapuk dan membusuk apabila berada dalam keadaan basah dan lembab, seperti halnya daun-daun menjadi lapuk bila jatuh ke tanah dan menyatu dengan tanah. Selama proses perubahan dan penguraian bahan organik, unsur hara akan bebas menjadi bentuk yang larut dan dapat diserap tanaman. Sebelum mengalami proses perubahan, sisa tumbuhan ini tidak berguna bagi tanaman, karena unsur hara masih dalam bentuk terikat yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Setiap lapisan diberikan secukupnya bioaktivator M4 yang sudah difermentasi untuk memasukkan mikroba pengurai ke dalam tumpukan kompos. Aktivator ini membantu mempercepat proses penguraian, menstabilkan fermentasi, dan mengurangi bau. Pada tahap pengomposan, tumpukan dibiarkan berfermentasi agar mikroba bekerja menguraikan bahan organik. Proses ini menghasilkan panas, menurunkan volume bahan, dan mengubahnya menjadi kompos yang matang dan siap digunakan. Fermentasi kompos ditempatkan di area yang teduh dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Hindari sinar matahari berlebih ataupun air hujan. Tujuannya agar suhu dan kelembaban tetap stabil sehingga proses penguraian berlangsung optimal. Lakukan pembalikan dan penyiraman setiap hari untuk menjaga oksigen dan kelembaban tumpukan kompos. Cara ini membantu mikroba bekerja lebih efektif sehingga proses pengomposan berjalan lebih cepat dan tetap stabil. Pantau suhu kompos setiap kali pembalikan. Suhu yang ideal menandakan mikroba bekerja dengan baik dan proses pengomposan berjalan optimal. Suhu ideal kompos berada pada kisaran 55-65 derajat Celcius. Pada suhu ini, mikroba bekerja paling aktif, bahan cepat terurai, dan patogen serta biji gulma dapat mati. Setelah itu, suhu akan turun perlahan sebagai tanda kompos mulai matang. Timbunan kompos harus selalu lembab, dengan kandungan lengas 50-60% agar mikroba tetap beraktivitas. Kelebihan air akan mengakibatkan volume udara jadi berkurang. Sebaiknya, apabila terlalu kering, proses dekomposisi akan terhenti. Semakin basah timbunan tersebut, maka harus sering diaduk atau dibalik untuk menjaga dan mencegah pembiakan bakteri anaerobik. Pada kondisi anaerob, penguraian bahan akan menimbulkan bau busuk. Penjagaan panas sangat penting dalam pembuatan kompos agar proses dekomposisi berjalan merata dan sempurna. Hal yang menentukan tingginya suhu adalah nisbah volume timbunan terhadap permukaan. Makin tinggi volume timbunan dibanding permukaan, makin besar isolasi panas dan makin mudah timbunan menjadi panas. Timbunan yang terlalu dangkal akan kehilangan panas dengan cepat, karena bahan tidak cukup untuk menahan panas dan menghindari pelepasannya. Dalam keadaan suhu kurang optimum, bakteri-bakteri yang menyukai panas yang bekerja di dalam timbunan itu tidak akan berkembang secara wajar. Akibatnya, pembuatan kompos akan berlangsung lebih lama. Sebaliknya, timbunan yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan bahan memadat karena berat bahan kompos itu sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan suhu terlalu tinggi dan udara di dasar timbunan berkurang. Panas yang selalu banyak juga akan mengakibatkan terbunuhnya mikroba yang diinginkan. Sedangkan kekurangannya, udara mengakibatkan tumbuhnya bakteri anaerobik yang baunya tidak enak. Pematangan kompos biasanya membutuhkan waktu 30 hingga 40 hari tergantung jenis bahan, kelembapan, dan intensitas pembalikan.
Proses dekomposisi bahan organik dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap awal atau dekomposisi intensif berlangsung, dihasilkan suhu yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif pendek, dan bahan organik yang mudah terdekomposisi akan diubah menjadi senyawa lain. Pada tahap pematangan utama dan pasca pematangan, bahan yang sukar akan terdekomposisi akan terurai dan membentuk ikatan kompleks lempung humus. Produk yang dihasilkan adalah kompos matang yang mempunyai ciri-ciri: 1. Tidak berbau, 2. Remah, 3. Berwarna kehitaman, 4. Mengandung hara yang tersedia bagi tanaman, dan 5. Kemampuan mengikat air yang tinggi.